Kalau khidmat saya bergelut di bidang kepiting itu tahun 95 setelah habis tsunami Pancer, karena udah berhenti melaut di laut besar. Itu saya punya ide budidaya kepiting tapi ditambah waktu itu. Tapi banyak yang bilang apa hidup apa enggak, nekat cari pinjaman buat tabur. Ternyata 1,5 bulan itu taburan 50 kilo, 1,5 bulan sudah bisa panen 1 kuintal. Padahal di petaan masih sisa banyak. Terakhirnya ada yang namanya itu Pak Manan tahu, lihat-lihat, kepingin juga, akhirnya terus meluas sampai sekarang. Terus untuk ide ini, saya pernah sama Pak Asom itu, mikirkan kalau masa tua masa mau kerja di laut terus punya ide umpama budidaya kepiting di rumah itu gimana, berunding sama Pak Asom. Terus Pak Asom menyemangati, terus itu saya dicoba di kolam, pakai kolam kecil gitu, tapi gagal terus. Akibat air PDAM, air sumur, air laut pun mati kalau di kolam, nggak tahu apa. Tapi lama-lama punya ide itu dipakai tempat nasi itu bekas berkat itu, tak bisa hidup. Terus dapat dari perikanan, ide harus pakai seperti instalasi itu saya coba sampai sekarang ini bisa dimen. Mulai tahun 2020 akhir, pandemi itu. waktu pandemi. Tahun 2020 akhir tahap observasi termasuk itu ketemu kunci ini sekitar tahun 2022 awal menjelang puasa, awal puasa baru ketemu bisa itu, bisa molting. Angka kematian lah kalau dibilang sekitar 10%. Sebelum itu ya banyak angka kematian, bisa melebihi 50%. Faktor utama itu pada diri saya sendiri, masa sampai tua melaut terus, sedangkan untuk guru-guru di rumah sudah nggak mungkin kalau sudah tua. Terus saya punya pengalaman yang tahun 95 itu bidang kepiting, terus punya kuburan, gimana kalau saya bawa di rumah dan nggak memakan tempat yang luas. Makanya terus berpikir, terus observasi, percobaan saya lakukan sampai menemukan itu seperti ini. Pertama, yang paling utama adalah sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi kalau udah lancar, itu insya Allah 20 hari bisa panen. Yang kedua, pemilihan benih. Pemilihan benih ini kalau ketuaan bisa cacat, kalau diproses nanti molting bisa nggak ada kaki, bisa kan kalau ketuaan. Tapi kalau terlalu muda memakan waktu agak lama. Terus kalau bisa, ini saya observasi lagi tanpa proses apapun, cuma melalui pembinaan benih, itu kadang 3 hari, 1 hari bisa panen. Pada waktu bisa memilih benih yang tepat. Sisanya ya belum ada perhatian, masih belum ada perhatian, pendampingan. Sementara ini kan masih istilahnya sendiri-sendiri lah. Nggak ada dampingan, nggak ada, nanti cuma ide dari pemikiran masing-masing. Cuma metodenya ya seperti ya saya ini,
yang dipakai. Cuma caranya supaya kualitasnya bagus itu gimana belum ada. Harapannya kalau anu ya bisa itu memperhatikan pendampingannya gimana supaya pasarnya lebih luas itu gimana. Kalau perorangan ya mungkin cuma nanti tengkulak itu yang untungnya besar. Kalau hari ini lihat set, kalau setnya itu maksimal udah lengkap, kaki dapet lengkap itu sekitar 120. Kalau yang masih belajar itu yang gagal-gagal nggak ada kaki, nggak ada kan itu sekitar 100 per kilo. Ya, mungkin 10 orang, tapi yang mau bikin udah banyak, yang mengikuti jejak saya ini udah mulai banyak. Artinya untuk memenuhi kebutuhan panennya Pak per hari itu rata-rata sampai berapa sih hari ini? Sementara ini masih belum sistemnya belum bisa. Orang-orang itu kebanyakan sekali tabur sekali panen. Untuk kebutuhan per hari mungkin belum bisa mencukupi. Kecuali kalau per orang itu tiap hari 2 kilo. Nanti insya Allah kalau orang 10 perharinya bisa panen sekitar 10-15 kilo. Kemarin saya habis ada pertemuan yang perwakilan dari 5 kabupaten ke Provinsi Jawa Timur itu perharinya minta 2 kintal, tapi ya nggak mampu. Saya dan teman-teman sehari 10 kilo aja belum bisa kok. Bahkan seharusnya sehari sekali 30% dari berat badan. Tapi kalau saya lihat sekali kasih pakan 30% dari berat badan habis, saya tambah lagi. Semakin cepat makannya banyak, semakin cepat gemuk, cepat monteng. Cuma kualitas pakan yang harus dilihat. Kandungan yang ada di pakan itu apa? Dan yang dibutuhkan untuk jenis kepiting ini utama kan kalsium sama berkapur untuk pembentukan berkapur sebagai pembentuk cangkang baru. Sedangkan kandungan itu adanya di jeruan ayam ada bisa jeruan ayam, cuma kan mahal. Ikan belana terus sama ikan balu itu paling kesukaan. Kalau jenis ikan pete, ikan bromo jarang dimakan, nggak sembarang ikan. Tapi paling suka itu kepiting, jenis kepiting, tapi yang kepiting satu itu.